Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Ningrum dengan NIM 23051400078 dari Prodi Pendidikan Tata Busana. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk membuat sebuah video pembelajaran pada mata kuliah Psikolog Pendidikan. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran kognitif. Nah, langsung saja pada pengertiannya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pengertian dari pembelajaran kognitif? Jadi, teori belajar kognitif itu merupakan teori yang menggambarkan bahwa belajar terdiri dari beberapa proses, mulai dari analisis, mengolah informasi, prediksi, dan problem solving. Jadi, teori ini lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Dengan menerapkan teori ini, kalian bisa dapat lebih mudah untuk menjalankan proses belajar dan menyelesaikan permasalahan yang akan datang. Jadi, setelah menjelaskan apa itu pengertian dari pembelajaran kognitif, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi, pembelajaran pada ranah kognitif menurut Bloom merupakan cara untuk mengembangkan perilaku intelektual. Jadi, arti ini tuh misalnya dari keterampilan berpikir, pengetahuan, dan pengertian. Jadi seharusnya pembelajaran ini tuh bisa mengembangkan dan meningkatkan intelektual bagi setiap siswa. Dengan demikian, keterampilan berpikir, pengetahuan, dan persepsinya terhadap pengertian akan suatu hal bisa lebih meningkat daripada sebelumnya. Jadi teori belajar kognitif itu sendiri merupakan jenis teori belajar yang mementingkan proses daripada hasilnya. Teori ini biasanya menyatakan bahwa proses belajar seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan dalam belajarnya. Nah, ada juga nih beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai apa itu pembelajaran kognitif. Dari yang pertama ada Jean Piaget, yaitu perkembangan kognitif. Jadi Jean Piaget menyatakan bahwa pembelajaran berlaku mengikuti tahap perkembangan intelektual kanak-kanak. Jean Piaget menjelaskan beberapa tahapan-tahapan perkembangan dalam teori kognitif. Seperti yang pertama, sensomotor dari umur 0 sampai 2 tahun. Biasanya bayi-bayi akan mulai belajar untuk pergerakan, mulai mendengar maupun mulai melihat. Kemudian yang kedua ada praoperasi. Praoperasi sendiri itu dimulai dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi praoperasi itu merupakan pemikiran simbolik untuk berkembang tetapi masih egosentrik. Pengertian dari egosentrik sendiri merupakan cara berpikir di mana seseorang melihat dunia terutama dari sudut pandangnya sendiri tanpa mempertimbangkan perspektif orang lain. Pada tahap selanjutnya, Piaget menjelaskan mengenai operasi konkret, yaitu dimulai dari 7 sampai 11 tahun, di mana Piaget menjelaskan bahwa anak-anak mulai memahami logik berkaitan dengan objek yang nyata. Terus, pada tahap yang terakhir, ada operasi formal, yaitu 12 tahun ke atas. Pemikiran abstrak anak-anak dan anak-anak mulai mencari cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang kompleks. Kemudian menurut pendapat Lev Vygotsky, yaitu teori sosial kultural, Vygotsky menjelaskan bahwa pembelajaran fokus melalui interaksi sosial dan budaya. Konsep utamanya adalah zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu jarak antara pelajar yang boleh dilakukan sendiri dengan yang dilakukan dengan bantuan. Kemudian ada scaffolding. Scaffolding itu merupakan dukungan sementara dari guru maupun rekan sebaya bagi si pelajar. Kemudian ada pendapat dari Jerome Bruner mengenai teori pembelajaran kognitif. Bruner percaya bahwa pelajar belajar lebih efektif ketika mereka menemukan konsep mereka sendiri. Jadi Bruner menjelaskan ada 3 mode representasi, yaitu yang pertama ada enaktif, yaitu belajar melalui tindakan dan fisik. Kemudian yang kedua ada ikonik, di mana artinya belajar melalui gambar maupun simbol. Dan yang ketiga ada simbolik, belajar melalui bahasa maupun simbol logik. Dia mendukung guru untuk menciptakan lingkungan yang mana siswa dapat menjelajahi maupun bereksperimen sehingga siswa bisa lebih aktif dan lebih terlibat dalam proses belajar.
Selanjutnya ada pendapat dari Robert Gagne. Gagne menjelaskan bahwa pembelajaran terdiri dari urutan yang terstruktur. Beliau mengatakan bahwa urutan ini mulai dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Beliau mengidentifikasi berbagai jenis pembelajaran seperti isyarat, rangsangan respon, dan penyelesaian masalah. Gagne juga menyarankan agar guru untuk merancang pelajaran secara sistematik. Guru harus memastikan bahwa siswa yang diajar untuk menguasai pengetahuan dasar sebelum melanjutkan ke konsep yang lebih tinggi ataupun konsep yang lebih lanjut. Selanjutnya ada teori dari David Ausubel. Ausubel berfokus untuk mementingkan mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Ia memperkenalkan konsep ini sebagai pengantar yang membantu siswa untuk siap menerima pelajaran yang baru. Kemudian untuk pengaplikasiannya, Ausubel mendorong guru untuk memulai pelajaran dengan gagasan besar sebelum membahas rincian, sehingga siswa dapat memahami dengan lebih baik pelajaran yang akan ia pelajari. Dengan adanya pendapat para ahli mengenai pembelajaran kognitif, tentunya melahirkan beberapa prinsip dari pembelajaran kognitif. Yang pertama ada proses belajar lebih penting daripada hasil. Dan yang kedua ada persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku dari seorang individu siswa. Kemudian prinsip yang ketiga ada materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Dan yang keempat ada keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Dan yang terakhir dari prinsip pembelajaran kognitif itu sendiri ada pada kegiatan belajar, di mana kegiatan ini dibutuhkan proses yang lebih kompleks dalam setiap pembelajaran. Nah, dari prinsip-prinsip tersebut tentunya pembelajaran kognitif juga memiliki beberapa fungsi. Jadi saya akan membacakan beberapa fungsi dari pembelajaran kognitif itu sendiri. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman siswa. Dan yang kedua, membantu siswa dalam mempelajari hal yang baru dengan lebih cepat. Yang ketiga ada meningkatkan problem solving bagi setiap individu siswa. Dan yang terakhir, fungsi dari pembelajaran kognitif ini untuk membantu siswa dalam menerapkan konsep baru dalam pembelajaran. Nah, setelah mempelajari apa itu pengertian, fungsi, teori, prinsip dari teori kognitif, apa sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Jadi di sini tuh ada beberapa metode untuk mengimplementasikan teori kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada discovery learning. Discovery learning sendiri berfokus pada proses penemuan di mana siswa terlibat aktif dalam eksplorasi dan pengamatan. Contohnya itu siswa diberikan kesempatan untuk menemukan konsep atau prinsip melalui eksperimen maupun penelitian. Yang kedua ada problem based learning atau PBL. PBL mendorong siswa untuk berpikir kritis dan analitis dengan menyelesaikan masalah yang nyata. Contohnya seperti menggunakan studi kasus yang berkaitan dengan dunia nyata dan mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis. Dan yang ketiga ada metakognisi. Metakognisi sendiri merupakan kesadaran tentang proses berpikir sendiri. Dalam konteks pembelajaran ini, membantu siswa untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi strategi belajar mereka. Dalam penerapannya bisa mengajarkan siswa untuk membuat rencana belajar dan menetapkan tujuan yang jelas bagi siswa tersebut. Dan yang keempat sendiri ada kolaborasi dan diskusi. Kolaborasi dan diskusi itu mendukung pembelajaran sosial bagi siswa, di mana siswa dapat berbagi bermacam ide dan berbagi bermacam perspektif. Teori kognitif menunjukkan bahwa interaksi sosial dapat memperkaya akan pemahaman dan membantu membangun skema baru pada siswa. Contohnya, melakukan diskusi kelompok di mana siswa bisa saling bertukar pendapat dan bisa saling bertukar ide hingga membahas topik-topik tertentu. Selanjutnya kita bisa memanfaatkan perangkat lunak untuk mengimplementasikan teori kognitif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penggunaan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa maupun memfasilitasi pemahaman konsep melalui representasi visual dan interaktif.
Teori ini menekankan pentingnya alat bantu dalam mendukung proses belajar dan mengajar. Seperti contoh penerapannya adalah platform e-learning yang menyediakan kursus online maupun forum diskusi untuk interaksi seperti Quizzes atau Google Classroom atau yang lainnya. Kemudian juga ada penerapan strategi pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses belajar, di mana siswa sejalan dengan prinsip-prinsip teori kognitif bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka terlibat langsung dan terlibat secara aktif. Dengan contoh penerapannya yaitu menggunakan metode seperti permainan peran, simulasi, dan proyek kelompok untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Juga untuk mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi maupun kegiatan praktek. Kemudian ada teori kognitif dalam pemberian umpan balik. Memberikan umpan balik yang efektif terhadap siswa dapat membantu siswa dalam memahami kekuatan maupun kelemahan mereka sendiri, serta memberikan arahan untuk perbaikan gimana ke depannya untuk siswa tersebut. Contoh penerapannya yaitu memberikan umpan balik tertulis atau lisan setelah tugas atau ujian berlangsung. Nah, selain itu kita juga bisa mengadakan sesi umpan balik di mana siswa dapat mendiskusikan hasil dan strategi perbaikan yang akan mereka lakukan selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa menggunakan alat bantu visual untuk penerapan teori kognitif tersebut. Dengan adanya penggunaan alat bantu visual ini dapat meningkatkan siswa untuk memahami informasi dengan cara yang lebih mudah dan dapat dicerna dengan baik. Teori kognitif ini menekankan untuk pentingnya representasi visual dalam memperkuat pemahaman konsep. Adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan diagram, grafik, dan peta konsep untuk memvisualisasikan hubungan antar ide antara siswa dengan siswa maupun dengan yang lainnya. Kemudian ada juga menampilkan video ataupun animasi yang menjelaskan tentang topik-topik dalam pembelajaran yang akan mereka pelajari. Nah, kesimpulan dari teori kognitif itu apa sih? Jadi, kesimpulan dari teori kognitif itu merupakan pembelajaran yang memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis maupun pemahaman yang mendalam. Dengan penerapan metode ini dapat membantu pendidik untuk menciptakan siswa yang lebih mandiri dan siswa yang lebih efektif. Sekian dari saya.